Annyeonghaseyo, saya Dina Leona Syafato, absen 13. Di sini saya akan menjelaskan tata bahasa adjektif atau verb plus don. Nah, tata bahasa ini itu merupakan tata bahasa yang digunakan ketika kita ingin mengungkapkan keadaan yang belum selesai terjadi lalu dilanjutkan kembali atau situasi yang terjadi berulang-ulang. Tata bahasa ini itu mempunyai 3 syarat penggunaan. Yang pertama, ada digunakan untuk mengekspresikan kegiatan yang belum selesai lalu dilakukan kembali. Nah, contohnya itu ada 어제 먹던 피자를 오늘도 먹었어요. Yang mana ya pizza yang kemarin belum dimakan dilanjutkan kembali untuk dimakan hari ini. Nah, untuk syarat yang kedua itu ada digunakan untuk menjelaskan aktivitas yang sering dilakukan di masa lalu. Susunan kalimat syarat penggunaan yang kedua ini itu adalah 과거 atau masa lampau ditambah dengan 자주 atau 계속 ditambah dengan 명사 atau kata benda. Contohnya itu yang pertama ada 내가 어렸을 때, itu bentuk lampaunya ditambah dengan 자주 입었다 ditambah dengan 옷 명사nya. Menjadi 내가 어렸을 때 입던 옷이에요. Baju yang sering saya pakai saat saya masih kecil. Nah, untuk yang kedua, contoh yang kedua itu ada 만두는 중국에 살 때, itu bentuk lampau ditambah dengan 자주 먹었다 ditambah dengan 음식 명사nya. Menjadi 만두는 중국에 살 때 먹던 음식이에요. Yang mana mandu adalah makanan yang sering saya makan saat saya masih di Cina. Seperti itu. Nah, untuk syarat penggunaan terakhir itu menjelaskan perubahan yang terjadi antara masa lalu dan masa sekarang. Contohnya, 아기가 1시간 전에는 울었어요. 지금은 자요. Menjadi 1시간 전에 울던 아기가 지금은 자요. Nah, perubahannya itu di mana? Perubahannya itu ada di 1 jam sebelumnya bayi tersebut menangis, tetapi sekarang sedang tertidur, seperti itu. Nah, contoh yang kedua itu ada 날씨가 아침에는 추웠어요. 지금은 따뜻해요. Menjadi 아침에는 춥던 날씨가 지금은 따뜻해요. Nah, perubahannya itu ada di saat pagi hari cuacanya itu dingin, tetapi sekarang cuacanya itu menjadi hangat. Nah, selanjutnya ada peraturan bacim dari tata bahasa ini ya. Nah, tata bahasa ini itu mau dilekatkan dengan adjektif ataupun verb, dua-duanya itu tinggal ditambahkan don saja. Jadi, misalkan dalam verb 입다 menjadi 입던 seperti itu. Sedangkan untuk yang adjektif 예쁘다 menjadi 예쁘던 seperti itu. Jadi tinggal ditambahkan don saja. Nah, kalau kalian sudah mengerti arti atau syarat penggunaan dan peraturan bacim dari tata bahasa ini, kita bisa melanjutkan ke contoh kalimatnya ya. Yang pertama itu ada 그공원은 고등학교 때 친구들하고 자주 놀던 곳이에요. Nah, kalau contoh yang pertama ini itu sama dengan syarat penggunaan yang kedua, yang mana digunakan untuk menjelaskan aktivitas yang sering dilakukan di masa lalu. Nah, di sini itu taman itu merupakan tempat di mana dia sering bermain dengan teman-temannya saat masih SMA. Nah, bentuk lampaunya itu adalah 고등학교 때 atau saat SMA, seperti itu. untuk contoh yang kedua itu ada 작년에는 키가 작았던 디마스 씨가 지금은 키가 커요. Nah, untuk ini itu sama dengan syarat penggunaan yang ketiga, yaitu untuk menjelaskan perubahan yang terjadi antara masa lalu dan masa sekarang. Perubahannya itu ada di tahun lalu Dimas itu pendek, tetapi sekarang sudah tinggi, seperti itu. Sekian penjelasan saya tentang tata bahasa don ini. Semoga teman-teman semuanya dapat memahami penjelasan saya. 감사합니다.